Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Pahlawan Alkitab, dan hari ini kita masuk di dalam seri yang ke-84. Kita masih akan tetap membahas tentang Yesus Kristus bagian yang kedua, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah perjalanan hidup mulai dari kelahirannya sampai dengan persiapan Tuhan Yesus melayani di bumi ini. Mari kita sama-sama dengarkan kisahnya. Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari orang tua yang bernama Yusuf dan Maria. Dan pada saat itu Yusuf dan Maria sudah bertunangan. Seperti tertulis dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan ketika Yusuf tahu bahwa Maria sudah mengandung, Yusuf yang adalah orang yang baik hati dan tidak ingin mencemarkan Maria, berniat untuk menceraikan diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Dan ini kita baca dalam Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf mendapat peneguhan langsung dari malaikat Allah yang menyatakan bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Dan malaikat Gabriel juga datang kepada Maria. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu kita melihat di bagian yang kedua, di mana Yusuf dan Maria harus kembali ke Bethlehem di Yudea, karena terjadi sensus penduduk untuk yang pertama kalinya. Kita baca kisah ini di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai yang kelima. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ayat 3, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat kelima, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lalu dalam bagian yang ketiga kita melihat bagaimana kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dalam kitab Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan ini digenapi di dalam perjanjian baru pada saat kelahiran Yesus Kristus. Kita baca dalam Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Dan kelahiran Yesus Kristus di bumi ditandai dengan bagian pertama, munculnya bintang di timur yang dilihat oleh orang Majus sebagai tanda lahir seorang raja dalam Matius 2 ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus ditandai oleh sebuah bintang yang terang yang muncul, yang terlihat di timur, sehingga orang Majus datang mengikuti bintang tersebut. Lalu yang kedua adalah kelahiran Yesus Kristus ditandai dengan berita surgawi dari malaikat Tuhan kepada gembala-gembala yang di padang. Kita baca dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita melihat, menyaksikan bagaimana kelahiran Yesus Kristus juga diikuti oleh tanda-tanda yang ajaib dan luar biasa. Bagian yang keempat, dalam kisah perjalanan, kisah hidup Yesus Kristus, yaitu Yesus disunat pada usia 8 hari. Lukas 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi Yesus pun disunat pada saat usia 8 hari. Kemudian pada usia 40 hari diserahkan kepada Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Tertulis dalam Lukas 2 ayat 22 dan 23. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat 23, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yang kelima, bagaimana bayi Yesus yang belum usia genap 2 tahun harus dibawa lari ke Mesir. Dan kisah ini ada dalam Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan memang Raja Herodes membunuh semua anak laki-laki di wilayah Israel untuk anak laki-laki yang berumur belum 2 tahun, dibunuh semuanya. Tetapi bayi Yesus diselamatkan dengan petunjuk dari malaikat Allah untuk Yusuf dan Maria pergi dan tinggal di Mesir. Nah, setelah sekian lama, maka Yesus pun dibawa kembali ke Israel. Tertulis dalam Matius 2 ayat 19 dan 20. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, ayat 20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Sehingga Yesus dan kedua orang tuanya kembali ke Israel, dan mereka tinggal di Nazaret. Matius 2 ayat 23, firman Tuhan berkata, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bagian ketujuh, pada usia 12 tahun, Yesus bersama dengan kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Dan kita baca dalam Lukas 2 ayat 41 dan 42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada Hari Raya Paskah. Ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Dan disinilah terjadi kisah bagaimana Yesus terpisah dari kedua orang tuanya, dan ternyata Yesus berada di dalam bait Allah. Kita baca dalam Lukas 2 ayat 46.
Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus yang masih berusia 12 tahun ternyata terpisah dengan orang tuanya. Yesus ditemukan berada di tengah-tengah bait Allah. Ya, lalu pada usia 12 sampai 30 tahun, selama 18 tahun memang Alkitab tidak mencatat apa yang terjadi dan dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi pada saat itu jelas dia berdiam di kota Nazaret, dan sangat mungkin Yesus bekerja sebagai tukang kayu membantu ayahnya Yusuf yang bekerja sebagai tukang kayu. Ini dibaca dalam Lukas 2 ayat 51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi dari usia 12 sampai 30 tahun, selama 18 tahun, Yesus hidup di Nazaret, tinggal bersama dengan orang tuanya, dalam asuhan orang tuanya. Yesus semakin besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besar tubuh fisik jasmaninya, dan juga semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan pada usia yang ke-30 tahun, Yesus siap untuk memulai pelayanannya. Ada 2 hal yang menjadi persiapan awal dari pelayanan Yesus Kristus di dunia ini. Yang pertama, bagaimana Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis pada usia sekitar 30 tahun. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Ayat 10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 11, lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Inilah awal pelayanan Yesus Kristus di dunia, yaitu dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Lalu persiapan yang berikutnya, yang kedua adalah bagaimana sebelum memulai pelayanannya, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Dalam Lukas 1 ayat 12 dan 13. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Ayat 13, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Itulah kisah Yesus Kristus dari kelahiran sampai dengan awal memulai pelayanannya. Minggu depan kita akan sama-sama menyaksikan, mendengarkan kisah pelayanan Yesus Kristus dalam dunia. Apa saja yang dilakukannya selama Yesus Kristus melayani di dalam dunia selama 3,5 tahun, sampai dengan berakhir dan selesai tugasnya di dalam dunia. Apa yang akan terjadi? Kita akan sama-sama menyaksikan kisah tentang perjalanan pelayanan Yesus Kristus di bumi di hari Minggu depan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.